Oke guys, hari ini kita di bulan Juli ya. So basically kita udah melewati satu semester dari Januari sampai Juni. Nah, jadi kira-kira gimana performa dari IHSG di bulan Juli ini? Oke, jadi gini, kalau semuanya teman-teman lihat ya, 3-5 tahun terakhir itu memang kalau di bulan Juli itu punya statistik kenaikan 100% ya, 3-5 tahun terakhir. Malah sebenarnya dari 1 tahun ya, paling dalam itu adalah pergerakan atau IHSG waktu di bulan Juni teman-teman ya. Makanya susah banget ya di bulan Juni itu kemarin trading, mau apapun ceritanya atau temanya, kebetulan kemarin dari bulan Juni itu memang yang paling rendah ya. Untungnya kalau kita lihat ya, selama 3-5 tahun di bulan Juni ini yang paling rendah, di mana ya kemarin sempat kalau teman-teman ngikutin IG live-nya kita, itu memangnya di sekitar bulan Juni minggu kedua itu adalah drop-dropnya IHSG, dan kebetulan beneran kejadian ya, dia ngulangin lagi di minggu kedua dropnya IHSG, terus di minggu ketiga tuh masih sedikit turun, barusan dia lebih rebound, makanya di bulan terakhir di minggu akhir selama bulan Juni itu IHSG-nya rebound. Nah, sekarang apa nih yang mau kita lihat sepanjang second half? Oke. Second half kalau teman-teman lihat ya, IHSG tanggal 1 ini ya, sebenarnya udah selama 8 hari berturut-turut IHSG ini dia naiknya tutupnya di zona hijau terus. Nah, kira-kira kalau naik di zona hijau terus ya, teman-teman bakal take profit apa enggak? Kalau kita lihat ya, secara structure market harusnya IHSG di bulan Juli ini mungkin bisa lumayan lebih bagus daripada bulan Juni. Cuman kenaikan dia sekarang udah cukup tinggi apa enggak? Nah, kita lihat sama-sama secara teknikal. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, IHSG kenapa kok kemarin dia naik? Teman-teman bisa lihat ini kan dari beberapa support ya. Dia di spek supportnya sebenarnya di sini tuh ada satu area gap yang dia belum close, tapi kenaikannya dia kemarin ya cukup agresif ya, makanya ada satu gap, terus ada 2 gap, 3 gap, 4 gap. Nah, gap-gap yang terlalu kecil ini biasanya dia belum tentu tutup ya. Cuman kalau dia turunnya kemana? Otomatis gap area ini yang menjadi target dia penurunan. Nah, kalau kemarin kita lihat ada potensi dia buat lower high ya. Ini kan high itu mungkin lower high di sini ya. Nah, berarti sekarang dengan kenaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari, kira-kira pertanyaan berikutnya naiknya sampai mana, sampai kapan? Nah, kalau kita lihat ya, ada potensi 1, 2, 3 hari ya mungkin ada pullback ya, apalagi market ini kan kemarin lumayan agresif ya, apalagi sejak si sahamnya brand itu lepas dari saham pemantauan khusus dari FCA ya. Nah, sekarang sampai kapan nih naiknya? Dan kira-kira kalau naiknya sampai kapan, waktu turun kita harus beli barang apa? Ini sebenarnya yang harusnya kita bahas. Oke, nah sekarang kita lihat nih teman-teman ya, kalau dari IHSG, mungkin kalau mau lihat makronya lagi, kita punya kurs seperti apa. Nah, kalau kurs kita coba lihat dari DXY-nya kita ya. Nah, DXY sebenarnya kalau dari DXY indeks dollar ini kita kelihatan nih teman-teman, sebenarnya kenaikannya dia udah mulai pot-potan ya, udah mulai susah. Ini kira-kira kalau turunnya saya mana, 104.983 itu mungkin potensial penurunannya dia. Terus kalau kita lihat dari USD IDR itu juga berarti ada potensi dia mungkin akan ranging sebelum dia turun ya, atau normal ke harga yang lebih bagus ya untuk rupiah kita ya. Mungkin yang terakhir kita bisa lihat dari inflasi atau seumpamanya kayak 10 years obligasinya US dollar seperti apa. Ini juga sudah memang dia naik ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat teknikal ya, trennya ini masih tren penurunan ya, 1, 2, 3, 4 ya, mungkin dia akan masih melanjutkan penurunannya. Nah, tinggal yang paling terakhir, gimana dengan obligasi Indonesia ya? Obligasi Indonesia rupiah juga nih dekat-dekat resisten, dia ada potensi melanjutkan penurunannya. Jadi itu kurang lebih kalau kita mau lihat secara makro teknikal ya. Nah, barang-barang apa yang sebenarnya kita bisa lihat ya teman-teman? Kita kalau lihat barang hari ini yang naik apa aja ya sebenarnya, kita lihat.
stock picknya kita. Sebenarnya kalau di kita itu masih ada menurut saya tuh S hardware ya, itu masih ada di stock picknya kita teman-teman ya. Area-area sekarang 825, 855 ini masih ranging kecil ya. Sebenarnya area-area sekarang itu kita masih jadiin entry points. Dan MBMA juga salah satunya, tapi kemarin kita nggak sempat keluarin, dia udah keburu naik ya. Area-area 5880, 595 itu sebenarnya kita masih bisa pakai. ADMR juga sebenarnya kita masih ada di stock pick area, stock picknya kita. Area sekarang juga masih bisa untuk entry points. Terus total itu juga ada di research reportnya kita. By technical itu juga kita masih menunggu pullbacknya dia ya. Kebetulan berapa 3 hari belakangan ini dia nggak sempat pullback ya, turun, tapi selalu ada force dari buyernya untuk naik lagi. Terus Adaro itu kita juga masih melihat waktu penurunan kemarin itu waktu yang tepat untuk masuk. Terus juga ada mungkin yang masih kita lihat menarik itu AMRT ya teman-teman ya. Cuman AMRT ini menariknya karena sebenarnya dia punya ranging area yang cukup panjang ya. Nih dari sini sampai sini tuh ranging mulu, otomatis ya kita bisa manfaatin nih waktu area 2620, 2650 itu mungkin kita bisa coba untuk entry. Antam hari ini naik lumayan banyak ya, 4,4 kita sempat pernah keluar Antam, tapi dia gearnya kita cepat cut loss juga karena turunnya cukup dalam. Nah kita masih mau cari entry area lagi. BBCA mungkin kalau dari banks ya, kita masih ngelihat BBCA hampir kena target kita ya di 10.000. Sebenarnya kalau BBCA kita mau upgrade target ya, tapi kembali lagi nih karena kita tujuannya trading, jadi dari 9.000 sampai 9125 yang kemarin kita masuk itu sampai 10.000 itu udah 10%-an ya. BMRI sebenarnya juga masih ada di kita punya stock pick ya teman-teman ya. Dari BMRI wah agak lemot nih internetnya ya. Samudra itu juga lumayan bagus nih, tunggu. Nah, BMRI sebenarnya upside-nya masih lebih banyak nih, dan kebetulan BMRI ini masih bergeraknya sideways. Harusnya teman-teman boleh coba masuk di sini ya. Kalau memang mau banks dan yang barangnya masuk size-nya lebih gede, ya mungkin bisa di sini ya. Terus ada apa lagi ya? Cuan ya. Cuan hari ini naik lumayan banyak ya, 10,57%. Sebenarnya kalau cuan itu kita bisa lihat ya. Teman-teman ini sebenarnya gap areanya, sebenarnya hutangnya dia area sekarang itu kita bisa take profit dulu deh. Kalau memang kemarin kita masuknya dari bawah kan 7.000 something, nah area sekarang kalau mau take profit pas dia ke bawah kita bisa boleh coba masuk lagi. Anyway itu sekilas kurang lebih apa aja yang kita mesti lihat menarik ya. GPRA sih saya belum pernah lihat ya, belakangan saya nggak lihat. GPRA oke, ini naiknya ini udah, kalau beli sekarang udah mulai tinggi dong. Sebenarnya nggak disarankan kalau mau masuk sih, termasuk ke SMDR dia udah naik kenceng banget ya. Masuknya nanti malah nyangkut di atas. Saya nggak begitu menyarankan sih kalau untuk masuk ini. Justru Dewa ya, Dewa juga ada tuh teman-teman di stock pick kita ya, 5860 ya, target terdekat kita di 69 ya. Nah terus ini kalau pas lagi turun-turun ya menurut saya juga masih worth it juga untuk masuk ya. Lihat Logindo, lihat ini juga wait. Lihat juga lumayan kenceng ya belakangan ini naiknya ya. Dia ranging juga ya. Saya masih ngelihat chance dia untuk naik masih cukup gede ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari volume perdagangan hari ini, volume lumayan besar, otomatis ya mungkin akan take time. Kita lebih baik ambil aku di bawah lagi kalau belum punya. Kalau harga sekarang masuk sebenarnya rada tinggi ya. BRMS saya juga masih ngelihat pergerakan BRMS ini masih tunggu deh 1 minggu lagi, kita masih mau lihat price action ini bakal kejadian apa. Tapi ini boleh masukin watchlist ya untuk sementara, kita masih wait and see. Tadi ada yang nanya BRPT kan, BRPT juga saya masih ngeliat pergerakan rangingnya yang di bawah kemarin ya,
965 1005 itu kita masuk ya. Di area 1345 kita coba ngambil ranging areanya sekitar 36%. But untuk sekarang menurut saya udah lumayan tinggi ya, jadi mungkin jangan dikejar aja. Inco itu masih ada di tempat kita. Inco di area-area sekarang sebenarnya bisa ya main risk and reward. Tapi kalau kita lihat secara price action sebenarnya kemarin turunnya lumayan kenceng ya. Kita masih expect dia sebenarnya bergerak ranging aja di sini, atau jangan buat new low baru ya di bawah 4010 itu mungkin masih boleh sih kita lihat. Terus Bumi, BRMS, VKTR, grup-grupnya Bakri ini juga gerakannya juga membingungkan ya. Kayak energi lah, mungkin BRMS yang paling lumayan ya menurut saya. Kayak Bumi juga belum terlihat menarik sementara. Cuman Dewa yang menarik ya. Jadi kalau tanya masuk Bumi sekarang, ini terlalu spekulasi ya. Secara teknikal belum kelihatan dia benar-benar kuat untuk naik. Terus juga belum ada sign dia mau reversal. Kalau mau masuk harga sekarang, karena kita lihat dia udah di bawah, menurut saya terlalu berisiko untuk sekarang. Nah, lebih baik masuk yang begini, MDKA yang pergerakannya ranging ini kita bisa masuk waktu dia di bawah sih. Nah, area-area sekarang 2380 ya. Kalau pas dia dapat pullback, atau teman-teman masuk harga 2410 itu juga masih boleh dipertimbangkan sih. ESA saya masih ngeliat, saya masih berharap dia agak ke bawah dulu ya sebelum dia naik ya untuk sementara ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal MDKA ya, teman-teman boleh cek ke belakang. MDKA biasanya kalau di bulan Juli ini lumayan perform teman-teman ya. 3-5 tahun terakhir memang nggak selalu 10% ya, tapi mostly kita bisa lihat pergerakannya lumayan bisa tutup di zona hijau kalau semuanya di area di bulan Juli. Jadi teman-teman boleh cari aja pas kalau MDKA kan area-area sekarang masih ranging atau masih di area support. Nah, teman-teman boleh juga untuk masuk di situ. Indi ini juga tricky ya, hampir sama kayak Bumi. Dia turunnya lebih kencang daripada naiknya. Ini sih wait and see dulu sih kalau mau masuk ke sini ya. Menurut saya nggak begitu worth it kalau mau betting ke sini. Malah lebih baik ke Tugu sebenarnya ya. Tugu support. Terus kalau teman-teman mau lihat ya, sebenarnya Tugu ini juga dia divergennya ada. Kita mesti kemarin kalau yang punya Tugu masih dikasih dividen ya, seenggak-enggaknya pergerakannya kita cari ya kurang lebih 13% masih bisa dapat. Bumi tadi udah dibahas ya. Era masih belum menarik ya kalau Era. PTBA ya, kalau dilihat rata-rata pertanyaannya masih lebih banyak ke komoditi ya. Sementara kalau PTBA ini memang ada gap area. Nah, biasanya kalau pergerakan seperti ini ya, biasanya dia penurunnya udah nggak begitu dalam ya. Cuman kembali lagi kita perlu reversal, kita perlu sign yang clear kalau untuk masuk ke PTBA. Jadi menurut saya kalau mau masuk ke PTBA tunggu wait and see dulu aja. Harum lumayan menarik ya kalau kita ngomong ranging gedenya ya. Cuman memang kita harus spare lumayan besar ya, karena saya ngelihat dari Harum ini lebih panjang lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman lihatnya cuma dari daily ya, memang dia deket support. Kemarin waktu ini turun lumayan kencang. Nah, sebenarnya saya masih mau tahu reversalnya dia ini cukup kuat apa enggak. Jangan dia cuma kecil gini terus ujungnya masih turun ke bawah, malah akhirnya kita beli untuk cut loss kan sayang. Lebih baik kita tunggu waktu minor trendnya dia lebih movementnya clear. Terus PTBA baca, oke. Ini saya nggak pernah main ya, udah. Bank Kapital, apa yang mau dilihat ya kalau semuanya chartnya seperti ini ya. Mungkin harus lebih selektif aja ya. ASA juga saya nggak melihat menarik ya. ASA masih turun terus. BBTN sama Bank itu lebih banyak menarik nih. BBTN, terus teman-teman bisa lihat BBNI.
Ini juga pergerakannya hampir sama kan kayak Mandiri. Terus teman-teman bisa lihat BBRI juga sama BBRI menarik ya. Bahkan dia ada gap area. Kalau sebenarnya teman-teman bisa nunggangin gapnya, seenggaknya teman-teman dapat diskon. Ya menurut saya lebih worth it untuk betting ke sini daripada ke BBTN tadi ya. Hexa, ini saham sebenarnya saya suka, tapi ininya sempat ya gap area sebenarnya hampir sedikit lagi tutup. Nah ini sebenarnya gapnya kita bisa anggap lunas ya. Ini anyway pergerakannya cuma 8% dan sebenarnya teman-teman harus perhatiin turnovernya juga nggak seberapa gede juga ya. Nah kalau teman-teman masuk ke sini ya mungkin duitnya nggak bisa gede-gede gitu. Hexa, ADMR tadi udah dibahas, Adaro udah dibahas. Sebenarnya ada satu lagi nih saham yang menurut saya naik terus tapi dia nggak begitu ini ya, nggak begitu favorit kali ini. Nah ini pergerakannya naik terus ya, ini malah gampang diidentifikasi setiap kali turun kita masuk ya, tapi ini kayaknya udah mulai tinggi nih, udah mulai berat untuk naiknya. Mungkin teman-teman harus hati-hati aja ya, kalau mau masuk ya mungkin tunggu dia pullback aja. PGO pergerakannya ranging ya, kalau pas teman-teman masuk di 1160 ya, saya masih ngeliat area sini untuk masuk itu masih area yang area yang reasonable untuk teman-teman coba masuk. Oke. Bayan enggak deh, kalau masuk ini masih ke bawah ya. SLC, Telkom lebih menarik teman-teman ya. Telkom itu salah satu saham dari big caps yang menurut saya udah murah banget ya. Sekarang even kayak Astra itu juga lumayan ya, bisa kita coba lihat ya sambil nunggu reversalnya ya. Telkom di bawah ya, kurang lebih 290, 290, 2910 itu kita masih coba bisa lihat. Terus kayak Astra itu juga mulai menarik ya, tapi mungkin Astra untuk short term dulu. BTPS ini juga sudah lama nggak saya tradingkan ya, oke lah, tapi kita masih wait and see kalau untuk ini. Hexa tadi udah bahas ya. ITMG juga lumayan perform biasanya di bulan Juli. Nah teman-teman kalau masuk ke sini ya biasanya kalau saya 10%-an something ya kalau untuk ITMG ya. Seenggaknya kalau pas teman-teman dapat area murah terus kita dapat secara teknikal itu sebenarnya pergerakannya udah nggak kuat turun ya, teman-teman boleh sih, harusnya sih saya masih ngelihat area-area sekarang kalau ITMG boleh ya untuk coba masuk. Anyway risknya cuma 3% atau taruh aja 5%, seenggaknya 5% juga kita cari atau pindah tempat lain masih gampang nyarinya. PNLF juga masih ada di stok pick kita, area-area sekarang masih ada entry points. Terus dari BNGA ini juga belum begitu menarik sih. Oke lah, bukan begitu, cuman kita bisa masukin watchlist. NCKL masih ada juga di tempat kita. Kita masih harap supply-nya masih sesuai target kita di 1100 atau nggak di 1000 ya untuk taking profit ya. Untuk sekarang sebenarnya masih nggak gitu jauh dari entry points kita. Tower ini secara big time frame ini sebenarnya udah murah banget ya. Cuman memang kita masih nunggu nih teman-teman. Kita masih nunggu ada flow ke tower, terus juga industrinya masih dilihat sama market tuh menarik ya. Apalagi kemarin setelah market tuh lesu banget ya, orang-orang pada mainnya barang-barang itu doang. Nah sekarang tower itu somehow gini, ini kan sebenarnya tower bergerak di bidang ini ya, tower-toweran ini sebenarnya sangat berpengaruh sama suku bunga teman-teman ya. Karena kalau semuanya suku bunganya turun, sebenarnya kontribusi penurunan suku bunga ini dapat berkontribusi kurang lebih 1,5%. Saya lupa berapa persennya ya, tapi ke bottom line-nya tower-toweran itu lebih bagus. Nah, kalau suku bunganya nggak turun, otomatis katalis dia untuk melihat dari dia punya buku atau dia punya laporan keuangan itu nggak begitu menarik. Jadi kalau mau lihat secara price action doang, memang dia ada potensi dia punya kenaikan ada ya, atau reversalnya. Tapi kita masih nunggu dia punya reversal tuh cukup clear ya. Kenapa?
Waktu teman-teman lihat di sini ya, memang dia ada potensi di reversal, tapi bayarnya nggak ada. Bukan bayar, tapi volumenya nggak cukup gede itu. Nah, otomatis ya, kalau teman-teman mau ya kita tunggu dulu. Malah tebiknya mungkin kita masih lihat ya, volumenya. Oke, volumenya masih lebih gampang dibaca itu daripada tower. Elsa oil-oilan ini juga berpengaruh sama indeksnya oil sih ya. Kalau saya sih masih ngelihat pergerakannya ranging. Lebih baik kalau ranging ini cari agak bawah aja pas dekat-dekat support. Ya menurut saya. Anyway gambar ini belum saya update ya. Jadi mungkin teman-teman kalau masuk ke sini tunggu di bawah aja. Sebenarnya yang lagi punya duit banyak di industri itu kapal-kapalan ya. Ya kalau model kayak TPMA itu salah satu yang menarik ya. Nah mungkin teman-teman bisa lihat juga. Itu ada juga di kita punya terima ideas ya di stok kita. INTP sebenarnya katalis ini kan lebih berpengaruh sama pembangunan kita yang di IKN atau sebenarnya properti. Sementara propertinya ini bergantung sama suku bunga. Jadi kalau suku bunganya nggak naik ya otomatis pembangunannya mungkin nggak kelihatan dulu ya. Walaupun kontraknya mereka bisa secure berapapun selama suku bunganya nggak naik itu kan akan jadi beban mereka di masa depan, beban bunga. Jadi menurut saya sih kalau untuk ini satu lagi kalau semen-semen ini pengaruhnya sama semen dari China yang relatif jauh lebih murah ya. Oke, kalau berikutnya Excel itu udah di bawah sih teman-teman ya. By technical sebenarnya nggak ideal karena dia sebenarnya hampir nggak ada buyer sama sekali. But volumenya ada jauh lebih menarik daripada yang tadi sebelumnya kita lihat. Cuman kalau suruh milih antara Telkom atau Excel, menurut saya Telkom jauh lebih menarik ya untuk sekarang ya. Cuman Excel memang punya katalisnya apa ya, otomatis ya katalisnya mergernya dia sama Friend. Cuman kapan kejadiannya, nah waktu kejadiannya dekat-dekat itu barusan Excelnya jadi lebih menarik ya. View untuk coal, apakah cycle masih lanjut sampai end of 2025 atau malah baru akan mulai. Oke, kalau coal ya saya belum melihat ya secara fundamentalnya coalnya gimana, tapi kita coba get back ya waktu nanti coba kita undang kita punya tim research ya untuk bicara soal coal. Coba kita lihat coal mana ya coal. Ya coal udah rendah banget ya teman-teman ya. Daripada coalnya kalau kita nggak ngerti bakal bagus apa enggak, kita cari proksinya aja ya. Salah satu proksinya yang ini otomatis kontraktornya kayak Maha itu kita masih ngelihat masih menarik ya. Kalau pas di 200 atau 204, termasuk mungkin yang lainnya kayak tadi ITMG itu juga bisa lihat ya. Doit ya lumayan sih. Terus kayak UNTR gimana? UNTR-nya juga udah dibawa, tapi mungkin UNTR ini karena dia big cap jadi agak lemot ya pergerakannya. MDKA tadi udah dibahas, ASI sama Telkom tadi juga udah dibahas, ASUS sudah dibahas, Temas. Ini lumayan ya, cuman pergerakannya lemot. Ya, jadi kalau pas di area bawah ya teman-teman masuk di area support, sebenarnya dapat harga murah. BBTR, buset dah. Ini lama nih kan. Nggak gitu liquid ya. Kalau saya nggak begitu suka barangnya begini. Terus apalagi nih? Ya sama kok hari Senin ya teman-teman ya. Hari Senin bulan pertama hari pertama di bulan Juli. Yang perlu kita perhatiin apa? Yang perlu kita perhatiin di bulan Juli setiap minggu pertama itu ada NFP
Ya, kalau lebih NFP itu kejadian di Jumat yang besok ya otomatis ya akan market yang perlu kita antisipasi itu kalau mau tahu kita kadang nggak ngerti nih NFP-nya bakal bagus apa enggak. Jadi kalau pas ada slowing down di dekat-dekat hari Jumat ya, which is dari Kamis atau Rabu, nah itu mungkin teman-teman atau pelaku pasar ini lagi nunggu NFP-nya bakal bagus apa enggak. Kalau NFP bagus ya marketnya akan reflect bagus juga. Nah sekarang sementara ya kita masih harus wait and see dulu sambil jangan lupa teman-teman ya, kalau kita lihat yang IHSG tadi itu kan dia udah jalan ya dari bawah selama 8 hari berturut-turut dia naik, sementara tren besarnya dia sebenarnya memang ada kayak V-shape ya, cuman kapan dia berhenti naik, nah ini mungkin harus kita antisipasi, jangan sampai udah cuan nggak diambil waktu turun kita nahan berharap dia naik lagi, waktu naik harusnya naik lebih tinggi, kita cut loss atau sebenarnya kita take profit, begitu take profit dia jalan lagi naik ke atas, nah ini karena kita kehilangan momentum take profit ya. Aman ya, kalau aman memang strukturnya belum patah juga, saya masih ngelihat ini hasilnya masih positif juga untuk masuk ke sini. Mungkin yang kecil-kecil lainnya kayak PDPP itu buy technical juga cukup menarik ya, tapi memang nggak begitu liquid ya, atau turnovernya nggak begitu besar juga. Mungkin yang kalau kita bicara property lines ya kalau Pani ini kemarin barusan ganti ya teman-teman ya, jadi IDX property per akhir bulan Juni kemarin ya, harusnya kalau kita lihat untuk Pani kalau dia masuk ke IDX property ya membuka chance buat asing ya, atau sebenarnya fund-fund yang memang mau portfolionya bagi ke properti berapa persen ya, salah satunya bisa ke Pani gitu ya, itu sebenarnya yang sentimen positif kalau sini ke di Paninya. Oke, apalagi ya VAST Fastland ya, oke. Coba kita lihat dulu berapa turnovernya. Turnovernya kecil banget nih ya, kurang lebih berapa nih, 351 nih. Nah teman-teman kalau masuk di sini make sure cuma 10% dari turnover aja gitu, supaya teman-teman kalau masuk keluarnya juga nggak susah. Cuan tadi udah dibahas ya, kalau cuan tadi kan kita ngelihat ada ruang gap yang lumayan gede nih di sini. Nah kalau lebih kurang sampai 13.400 dia closing gap ya. Nah market itu kan nggak mungkin jalan kenceng kayak tiang listrik ya, biasanya dia jalannya kayak wave ya. Otomatis kalau teman-teman pas area-area sekarang taking profit ya, di bawah pas masuk lagi teman-teman udah ambil satu kali cycle dia naik ya, seenggak-enggaknya kalau sudah ngambil dan besoknya turun ya kita nggak sakit hati tuh kalau dia turun karena belum taking profit. Jadi harusnya sekarang taking profit boleh, entry lagi nanti sampai dia closing gap ke atas, going up ya udah kita masih lebih wise sih. KLBF nggak menarik ya, menurut saya oke lah, dia memang ada chance untuk reversal, tapi menurut saya nggak begitu menarik. Dan seingat saya KLBF ini lemot, lumayan lemot sih. Demas ya oke lah, ini bukan jelek tapi chart wise ini sebenarnya nggak menarik tuh ya, apalagi sektornya properti. Ya tadi brand udah dibahas sih, brand ya kita ngasih ngeliat ya mungkin di 11.25 ini mungkin kita bisa taking profit dulu ya. Biasa ini psikologi deket-deket sini itu orang-orang
takut nggak bisa buat higher high, atau takut nggak bisa buat high yang lebih tinggi ya, atau takut ini di sini kan orang buy kan orang yang di sini pasti ada yang buy. Nah orang yang buy ini takutnya nyangkut pas dekat sini BP ya, mereka taking profit gitu loh. Nah ini mungkin ya kalau saya sih siap-siap taking profit lah. Anyway kemarin saya masuknya dari pas waktu masih di FCA ya, harusnya area nggak di sini, saya masih agak ke atas ya, kurang lebih return berapa 28% atau 30% something ya. Nah, BRPT oke, kayak Unilever sebenarnya lumayan ya, dia punya movement ya. Sebenarnya dia udah kayak reversal, cuman kita masih mau tahu tumbuhnya seberapa dalam. Saya rasa 2820 ya, by technical ini sebenarnya masih structure marketnya masih naik ke atas, area-area di situ boleh coba untuk entry. Tapi mungkin ya barang-barang begini nggak seberapa kenceng atau nggak seberapa gesit pergerakannya. Agung Podomoro nggak gerak hari ini, masih di bawah downtrend. Kalau kita spek di situ menurut saya agak risky, apalagi pas kita market flow-nya lagi nggak pada kesana tuh. TPIA I think TPIA sih kalau taking profit area sekarang sih boleh sih ya. TPIA, BRPT tadi udah dibahas. ICBP ini udah jarang banget yang tanya ICBP oke. ICBP kalau kita lihat dari chart wise ya, sebenarnya ada chance ya dia nggak tutup lebih rendah dari sini ya. ICBP sih di 10225 ya, tapi ya 10225 ini lumayan berat sih dia punya pergerakan. SMDR lumayan tinggi sih, kalau mau masuk SMDR tunggu pullback aja gitu, karena kalau udah mulai tinggi di sini ya orang-orang bisa taking profit anytime. Jadi takutnya kalau masuk sekarang sih kita beli ketinggian gitu loh. Mungkin kalau kayak film itu kayak ranging di bawah area-area sekarang itu bisa masuk sih. Nih di 4170, 4290 ya, ini masih boleh. Masa depan friend, ada insight masa depan friend ya, kawin sama Excel lah. GGRM HMSP, waduh ini sih tidak menarik, turun terus. HMSP nya juga turun terus, nggak menarik ya. Yang lebih gesit Wismilak ya juga masih dalam posisi turun, tapi somehow lebih bagus daripada HMSP atau GGRM nya. Breeze taking profit ya untuk sementara, ada 2670, kita coba ambil lagi di bawah. Kalau pas dia lagi ada pullback ya bonus buat kita. Nih, saya coba tunjukin ya teman-teman ya, kalau lihat ya dari basic material ya, BRPT aman, PSAB Hill ya 14 naik lumayan tinggi ya. Nah, yang rendah-rendah ini kayak Molly ini barang-barang yang nggak jelas. Nah, ini keadaan seperti itu beda banget sama kayak akhir bulan kemarin waktu Juni ya. Itu somehow yang naik itu barang-barang nggak jelas ya. Terus habis gitu banyakan merahnya. Nah kayak Java itu juga kita punya nih teman-teman, Java ya. Sebenarnya kita Java sih mau taking profit udah daerah 1545. Nah di research report kita kan sempat rilis untuk laporannya Cepin ya. Cepin itu memang geraknya lambat, tapi ini Cepin salah satu yang paling gede ya untuk pakan ternak, dan menurut saya sebenarnya kayak 5000 itu teman-teman kalau mau spek risknya cuma 4%. Sebenarnya itu boleh juga sih kalau semuanya mau masuk sana ya, atau ke yang sebenarnya emiten-emiten yang biasanya untuk defensif ya kayak Mayora, itu juga sebenarnya cukup menarik ya, dia pergerakannya ranging. Nah
rangingnya sih 10-12%. Agak pelan, tapi ya seenggaknya kita kalau masuk ke sini kan downside-nya nggak begitu besar ya, cuma 3% ke bawah. Apalagi yang menarik ya, BMRI tadi udah dibahas, terus BBTN udah dibahas. Overall hampir semua ya, memang barang-barangnya masih bergerak gitu-itu aja ya. Kalau kita mau ngelihat barang-barangnya yang lagi rame kayak grupnya Barito, itu hari ini yang jalan hampir semuanya jalan kecuali TPIA ya. Petronya naik 5,30%. Terus cuan juga naik paling tinggi 10%, brandnya 3%, BRPT yang paling tinggi 14%. Otomatis ya, kapan sih dia naik terus? Suatu saat dia pasti berhenti naik ya, otomatis teman-teman ya. Jangan sampai waktu naik udah mau berhenti kita beli, misalnya cut loss karena ketinggian gitu. Hoki ya bolehlah kita lihat ya. Mungkin kalau mau masuk ya batasin risk di 132 aja gitu. SMDR tadi lumayan tinggi kalau semuanya masuk sekarang ya. Well, overall kalau kira-kira apa yang menurut saya paling menarik ya? Menurut saya yang paling menarik salah satunya ya MDKA itu yang tadi kita bicarain di depan ya. Biasanya di bulan Juli dia perform. Terus mungkin Dewa, salah satu yang saya paling suka Dewa karena dia pergerakannya ranging ya, target ke atas 87 seenggaknya berapa persen nih ya, dari sini ke sini lumayan nih kerasa nih kalau pas beli di harga bawah. Yang menarik apa? Modalnya orang-orang rata-rata di sini nih 60, 58 ya, tinggal downside-nya udah nggak kemana-mana lagi itu kalau semuanya bicara Dewa ya. Terus kalau Sido, teman-teman lihat Sido itu senangannya Richard ya. Ini udah hampir kena profit ya, hampir taking profit secara teknikal. Terus kalau kita lihat Asa tadi benda menarik ya, masih turun terus. Cinema model-model begini ya, mungkin yang ranging itu modelnya kayak film itu kemarin lumayan ya, masuk sekali naik 20% something ya, taking profit. CNMA masih wait and see dulu ya. Terus kalau lainnya mungkin kayak BMRI tadi ya, kalau dari banks saya masih ngelihat menarik. Terus yang tadi BBCA hampir taking profit ya, kalau semuanya kayak barang-barangnya Prayogo menurut saya juga lumayan tinggi. Kalau pas dia pullback mungkin teman-teman boleh sih kalau masuk ya, kalau untuk ngejar menurut saya jangan. GJTL dia mau bagi dividen ya, dividennya mungkin sekitar 5%-an ya, otomatis dia kapan ya, bulan saya lupa tanggal berapa ya, hari Jumat kayaknya ya dia punya come date ya. Otomatis teman-teman ya yang nggak mau ikut dividennya, jangan sampai udah dapat profit ya gara-gara hari ini masuk naik 8% terus mau ngambil dividennya, hari-hari dividennya dapat, biasanya setelah dividen setelah come date biasanya turun sejumlah dividen. Nah, mungkin teman-teman juga harus perhatiin ya. Terus kayak oke lah, Ahab juga menurut saya juga masih oke. By technical dia memang agak slow ya, tapi kita siapin risk rewardnya agak panjang aja karena lumayan, jangan sampai dia volatile terus kita masuknya itu di sini hajar satu posisi padahal range-nya dia kalau atau low-nya dia yang paling rendah di sini ya. Bisa nggak kita jaga di sini? Bisa aja. Di kurang lebih 13% kalau masuk harga sekarang ya. Tapi ini belum reversal ya. Kalau kita mau lihat dan kita betting dia pasti reversal, sebenarnya harus hati-hati. But untuk sekarang belum ada clear reversal ya, teman-teman jaga aja risknya. Cuman BRPT tadi juga dibahas. Jadi overall hampir lumayan banyak saham ya teman-teman ya. Oke, kalau terakhir deh Humi. Ya ini juga bolehlah ranging, kita masuk aja di sini ranging. Risknya kecil sih 11% ya. Oke, jadi overall teman-teman ya, lumayan banyak saham yang kita bahas, lumayan banyak saham yang kita udah bahas ya. Saya masih ngelihat awal Juli ini awal yang bagus pas hari Juli awal naik, tapi jangan lupa IHSG udah naik 8 hari nih teman-teman ya. Jadi kalau semuanya besok berharap naik lagi, oke lah bisa, tapi mungkin naiknya akan lebih pelan atau lebih ranging. Nah sekarang teman-teman kalau misalnya punya barang
yang sudah cuan ya jangan lupa di taking profit ya, karena balik lagi ini kita kedepannya masih punya isu yang kayak suku bunga ini kapan ya pemerintah US bakal cut rate, the Fed bakal cut rate. Kalau kemarin ya sempat mundur dari bulan Maret, mungkin di second half dia akan cut rate, atau kemarin yang terakhir dramanya katanya 1 tahun ini dia akan cut rate cuma sekali ya, kita nggak pernah tahu kapan, yang mungkin kejadiannya di September atau mungkin bisa 2 kali. Anyway, kita masih tebak-tebakan. The Fed juga nggak pernah kasih penjelasan jelas kapan dia mau cut rate ya. Otomatis ya teman-teman harus lihat ya, flow market juga nggak gitu besar juga. Jadi ya teman-teman jangan terlalu terlena pas marketnya lagi positif atau lagi rally naik. Dan jangan lupa jangan lupa taking profit kalau semuanya ada profit di barang-barang yang sudah naik selama 8 hari kemarin. Anyway, thank you buat teman-teman ya, udah hampir 1 jam ya. Kita ketemu lagi besok di hari Rabu dengan Glenn, dan see you next week.